Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai aliran Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh. Tapi sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu beserta rekan kelompok saya. Saya sendiri Hanifah Ainur Rohmah dengan NIM 214102010022 dan Indra Prasetyo Tuhu dengan NIM 214102010014 dan Ratna Dwi Farda dengan NIM 211102010007. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pendiri HTI. Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang dipelopori oleh Taqiyuddin Al-Nabhani yang merupakan seorang aktivis, seorang hakim, sekaligus seorang guru di Al-Quds, Palestina pada tahun 1953 yang menginginkan kembalinya masyarakat yang islami dan jauh dari pengaruh imperialis. Terlahir dan besar dalam keluarga cendekiawan, beliau merupakan anak dari Yusuf Al-Nabhani, seorang akademisi dan hakim Islam, dan kakeknya Abu Al-Mahasin, seorang hakim yang memiliki pengaruh di negara-negara Timur Tengah, memberikan kontribusi yang banyak dalam membentuk kepribadian An-Nabhani. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Hizbut Tahrir secara bahasa. Hizbut Tahrir secara bahasa merupakan partai pembebasan, sedangkan secara terminologi merupakan sebuah partai yang menghendaki adanya kemerdekaan atau pembebasan masyarakat dari adanya dampak buruk yang disebabkan oleh nilai-nilai dari budaya barat, terlebih terhadap akhlak, budaya, dan moral masyarakat, khususnya umat muslim. Terlebih dengan jatuhnya kekuasaan Ottoman di Turki yang merupakan kekuasaan kekhalifahan terakhir yang semakin memperlemah komunitas umat muslim yang berbudaya dan berhukum Islam. Beliau mengkhawatirkan adanya umat Islam yang mengalami kemerosotan dalam hidup dengan lunturnya penerapan norma-norma yang berlandaskan pada Al-Quran dan didominasi oleh pandangan serta pengaruh Barat melalui kolonialisme dan diplomasi politiknya. Sehingga beliau melalui Hizbut Tahrir bermaksud untuk membangun kembali Daulah Islamiyah. Berikut ini adalah beberapa faktor munculnya HTI. Adapun kemunculan Hizbut Tahrir oleh An-Nabhani juga dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, umat Islam mempelajari Islam dengan cara bertentangan dengan metode kajian dalam Islam, dengan penafsiran yang keliru terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT. Yang kedua, upaya negara-negara Barat dalam menjatuhkan, memfitnah, dan mencerai-beraikai umat Muslim dengan pengaruh mereka agar umat Islam tidak lagi berpegang teguh pada ajaran semula dan mengambil pelajaran darinya dalam menghadapi permasalahan dan mencari solusi dalam kehidupan. Yang terakhir, runtuhnya kekuasaan Islam dan keyakinan masyarakat terhadap Daulah Islamiyah yang menurun, sebab tidak pernah merasakan atau menyaksikan pemerintahan yang Islam dengan adanya kolonialisme dan politik yang dilancarkan oleh negara-negara Barat, sehingga pemerintahan yang semula berlandaskan pada hukum Islam tergantikan dengan sistem pemerintahan yang sekuler yang memisahkan permasalahan agama dengan urusan politik yang sifatnya duniawi. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penyebaran HTI dan upaya pembubaran HTI oleh pemerintah. HTI mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, meyakinkan umat muslim dan mengkonstruksi umat bahwa Islam lebih baik dari kapitalisme, sosialisme ataupun komunisme sebagai dasar dari pembangunan kehidupan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, sebab berpegang teguh pada ajaran yang diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran dan para nabinya. Kemudian yang kedua, menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat dengan mempelajari sejarah yang telah lalu dan mengambil pembelajaran atau hikmah serta solusi darinya. Yang ketiga, menekankan perlunya
untuk membangun kembali negara Islam. Nah, Indonesia itu negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pandangan HTI ini, dasar negara itu wahyu yang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis para nabinya. Nah, apa perbedaannya cara pandang tersebut? Nah, kemudian menimbulkan konflik antara HTI dengan pemerintah Indonesia pada era rezim Joko Widodo. Nah, HTI ini juga diklaim tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat karena tidak terdaftar sebagai ormas di pemerintahan dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengertian jamaah tabligh. Jamaah tabligh adalah gerakan fundamentalis konservatif yang dipelopori oleh Maulana Muhammad Ilyas Handalawi pada tahun 1920. Tabligh memiliki arti menyampaikan ajaran agama, sehingga jamaah tabligh merupakan sekumpulan orang yang berupaya untuk menyampaikan ajaran agama agar dapat diimplementasikan dalam menjalani kehidupan. Nah, gerakan jamaah tabligh ini bertujuan untuk menyeru kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali Islam di tengah-tengah masyarakat yang memiliki struktur keorganisasian yang terdiri dari orang yang disegani dan dihormati. Majelis musyawarah dan penanggung jawab di setiap bagian wilayah serta ahli dakwah yang menghidupkan kegiatan masjid. Tabligh melakukan dakwahnya dengan disertai 6 landasan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kalimat thayyibah. Maksudnya adalah seorang muslim yang memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syahadat yang diucapkan, memiliki komitmen dan kewajiban untuk meninggalkan apa yang dilarang dan menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tepat waktu dan khusyuk. Mendirikan sholat dengan meninggalkan segala yang dilarang dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang paling penting dan utama untuk dilaksanakan adalah untuk mendirikan sholat dan menegakkan agama Allah yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan juga serius. Yang ketiga adalah ilmu ma'al zikir. Pengetahuan dan zikir umat muslim memiliki kewajiban untuk menambah wawasannya terhadap agama dengan cara mencari pengetahuan kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti misalnya ulama, bahkan hingga meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu. Kemudian berzikir dalam beraktivitas juga harus dilakukan oleh umat muslim agar selalu mengingat Allah. Kemudian ikramul muslimin, yakni berbuat baik terhadap saudara sesama muslim. Hal yang demikian tersebut dilakukan oleh seorang muslim dengan menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban terhadap sesama demi kebaikan bersama. Kemudian tasihoniyah, keikhlasan yang diperlukan seorang muslim dalam melaksanakan setiap perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni karena didorong oleh rasa percaya akan balasan pahala dan surga yang telah dijanjikannya, yang apabila melakukan hal tersebut
berbuat baik, yang kemudian meluangkan waktu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi agama Allah dan meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi. Demikian dari kelompok kami dan minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.